on this computer. Ya, oke. Karena udah mulai recording, saya ucapkan lagi selamat siang dan terima kasih sudah memilih mata kuliah aplikasi IoT ini. Ya, jadinya video penjelasan materi udah saya upload di ini ya, upload di YouTube ya, linknya udah ada di sana. Kalau misalnya yang ini, yang apa namanya kuotanya terbatas, bisa pakai yang versi apa namanya versi audionya tok juga di SoundCloud gitu ya. Oke, gitu. Jadinya kan saya rekaman pakai Zoom, jadinya otomatis audio sama video dipisah. Ini sekalian aja bikin versi audionya tok. Jadinya bisa kalian sambil lihat slide gitu, sambil dengerin penjelasannya gitu ya barangkali ya. Oke, nah ini saya nggak ngerti gimana cara ngilangin fitur ini ya, fitur harus admit dulu supaya yang lain bisa masuk gitu ya. Oke, ya, oke, ya, ini ya saya share screen ya, share screen slide-nya mungkin ini ya. Jadi nanti saya mohon dengan sangat, pasti saya maksimal 2 hari sebelum perkuliahan itu sudah upload materi ya. Jadi tolong dibaca slide-nya minimal ya. Kalau lebih baik lagi ditonton videonya gitu ya di YouTube. Link-nya pasti sudah ada di sana ya. Saya selalu naruh 2 hari sebelum ini ya. 2 hari sebelum minimal. Jadinya maksimalnya seminggu sebelumnya. Ya. Oke, ini ya jadinya sudah ada video penjelasan dan ini. Oke, sampai saya share yang ini. Saya mulai tadi maunya share yang ini, share yang apa namanya slide-nya gitu ya. Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Ya, ada lagi nggak yang ini? Oke. Jadi harus sambil buka partisipan ya. Oke, ya jadinya aplikasi IoT ini gitu ya, pengertian IoT ya di sini gitu ya, nggak usah dihafalin karena tidak ada ujian. Ya, tidak ada ujian, jadinya ini ya, apa namanya, aplikasi IoT ini mata kuliah yang maunya saya ini ya, apa namanya, membahas kalau ngangkat tugas akhir tentang IoT atau ngangkat mengerjakan proyek tentang IoT itu sebenarnya susahnya di mana sih gitu ya, di sana. Sama mau bahas penilaian untuk IoT itu di mana gitu sih ini ya, sana. Oke, jadinya langsung ini ya, karena saya sudah jelasin ya, ini kurang lebih di video. Ininya penilaiannya tidak ada ujian, jadinya ini ya, masing-masing orang atau tugas kelompok gitu ya. Kalau saya mungkin mikirnya ini ya, apa namanya, saya sediakan ini ya, apa namanya, sediakan mungkin judul atau topik ya, topik sebanyak 4 gitu ya, 4. Jadinya saya maunya bahas yang ini ya, bahas yang tidak sempat kita bahas di mata kuliah IoT kemarin ya, dan pendalamannya gitu ya. Jadinya mungkin minggu depan saya nanti buat slide-nya gitu, kurang lebih di sini saya mau bahas nanti tangan robot gitu ya, tangan robot, habis itu mobil cerdas, itu 2 ya yang nggak sempat kita bahas. Terus pendalaman ini ya, pendalaman apa namanya, pendalaman tentang komunikasi jaringan di IoT. Sebenarnya itu yang paling susah gitu ya, masalah jaringan di IoT itu. Sama terakhir tentang ini ya, computer vision juga ya, computer vision menggunakan IoT ya. Jadinya semester lalu kan saya ESP32 mungkin sempat bahas sedikit ya, sempat bahas sedikit. Oke, lengkap ya, 21 orang lengkap. Oke, terima kasih ya semua bisa ikut ya, baik sekali. Jadinya jadinya di sini targetnya semua dari sini itu mungkin berkelompok saja gitu ya, berkelompok saja biar
apa namanya, kalau perorangan resource-nya takutnya nggak cukup gitu kan ya. Jadinya berkelompok mungkin 21 orang dibagi 5 kelompok gitu ya. 5 kelompok jadinya ada yang apa namanya, dapat 4, ada yang dapat 5 gitu ya, kalau 21 gitu ya. Seperti itu rencananya ya. Ya topiknya seperti tadi, yaitu pertama tangan robot, kedua mobil cerdas, terus apa namanya, ketiga pendalaman jaringan ya, sama apa namanya, terakhir adalah computer vision gitu ya, rencananya ke sana. Oke, itu ya, pendalaman jaringan termasuk juga dengan ini ya, pembuatan antarmuka ya. Android juga nggak sempat kita bahas ya kemarin ya. Oke. Nah, jadi di sini itu ya. Jadi nanti tugasnya berkelompok 5 kelompok ya. Jadi masing-masing ada yang 4, ada yang 5 gitu ya, karena 21 ya. Oke. Tidak ada ujian ya, tidak ada ujian. Oke ya, karena ini ya, apa namanya, itu juga. Semester ini saya sempat mikir nggak mau akan ada ujian, tapi karena satu mata kuliah, 2 mata kuliah saya jadinya sekarang ini ya, apa, dengan dosen lain jadinya 2 mata kuliah yang non pilihan yang dengan dosen lain ya ada ujiannya gitu ya. Tapi kalau kuliah pilihan yang emang saya tok sendiri yang ngajar ya nggak ada ujiannya gitu, cuma tugas saja gitu ya. Tugasnya seperti itu. Kayak harusnya sudah nggak ada ini ya, nggak ada yang masuk lagi, ada 21 orang ya. Jadinya di sini ya kita pingin bahas latar belakang ya. Jadinya saya nanti sediakan topik ya, topik terus membahas bagaimana gitu ya masalah itu bisa diselesaikan dengan IoT gitu. Terus perangkat yang diperlukan apa aja gitu ya. Nanti saya karena di sini semester lalu juga saya rasa terlalu banyak yang angkat topik gitu, jadinya kelabakan juga kita harusnya diperdikit lagi tapi bisa diselesaikan bersama gitu harusnya. Oke. Terus format perangkatnya gimana? Apakah di solder ataupun breadboard, dibungkus pakai apa gitu ya misalnya itu. Terus sumber energi, soal baterai juga semester lalu kita nggak sempat bahas, jadinya kita bahas di sini ya. Termasuk gimana caranya supaya perangkat IoT-nya bisa disuplai listrik menggunakan listrik ini ya, apa namanya, alternate current atau ini ya, listrik PLN lah gitu. Ya biar langsung gitu ya. Jadinya bagaimana cara membuat adaptor gitu ya. Itu juga mau kita bahas ya. Ini jadinya bahasanya dikit tapi mendalam gitu ya maunya di aplikasi ini. Jadinya benar-benar aplikasi yang siap pakai gitu ya targetnya ya di sini. Terus komunikasi data ya sama antar muka, Android sama web ya. Terus evaluasinya gimana sih IoT itu soalnya apa namanya kemarin ini kan juga rencana akan ada ini ya apa namanya workshop tentang TA gitu ya biar ada kesepakatan lah waktu ujian TA itu dosen penguji apa sih yang ditanyain gitu ya biar kadang banyak yang melenceng kan gitu. Ya gitu. Adanya ini ya, apa namanya, saya pingin semua yang ikut mata kuliah ini jelas ya, kapan pakai Arduino, kapan pakai ESP8266, ESP32, dan Raspberry Pi gitu ya. Kapan makainya gitu. Apa kelebihan masing-masing gitu supaya semua jelas nanti gitu ya. Terus kapan juga menggunakan jaringan yang ada di sini ya. Bluetooth, infrared, NRF, LoRa, HTTP, dan MQTT. Oh ya, ini juga ya, saya lupa lagi satu. Karena ini ya, apa namanya, semester ini bekerja sama dengan Menkominfo, tetap ada ini ya, DTS ya, Digital Talent Scholarship gitu kan di sana. Dan di sana kan kemarin ada yang promosi Amazon Alexa gitu ya. Jadinya kita di Lab 2 punya ya, apa namanya, Google AY Voice Kit gitu ya. Jadinya itu kurang lebih bisa sama dengan Amazon Alexa. Jadinya saya nanti satu kelompok angkat itu juga. Jadinya apa namanya judulnya nanti saya pasin 5 ya. Judulnya saya pasin 5 supaya apa yang kira-kira
uh, lab ingin lab 2 ingin ini ya, ingin apa namanya unggulkan itu terlaksana di mata kuliah ini gitu ya. Jadinya fokusnya nanti kan ini karena masih pandemi ini ya, jadinya kalau alat nanti ini ya apa namanya saya yang siapin gitu ya di sini nanti kalian fokus ke ini aja ya apa namanya pemrogramannya saja gitu ya pemrograman di khususnya di sisi web dan Android dan sebagainya gitu aja lebih ke sana jadinya sama pembuatan ini ya penjelasannya gitu dan seperti itu. Jadinya antar muka juga ya di sini ya. Jadi web sama Android aja dulu gitu ya. Ini nanti menyusul ya, menyusul. Siapa tahu nanti ke depan ini lab punya satu. Gitu. Ya, oke. Di sini juga saya mau bahas ini ya, mau bahas bagaimana membuat ini ya, visualisasi ya, visualisasi. Jadinya kalau saya selama bimbing TA IoT, pertanyaan yang sering muncul itu bukan gimana merangkai breadboard gitu, tapi gimana bikin tampilan web supaya data masuk langsung ada visualisasi. Jadi visualisasi tahu kan semua ya. Ya. Jadi kayak misalnya grafik gitu ya, chart gitu ya misalnya kayak gelombang-gelombang ininya bisa bikin chart tentang suhu gitu misalnya kan ya, atau gimana gitu kan keren ya langsung. Ya kayak markas CIA gitu kan. Kayak itu ya jadinya terus juga ini ya desain kemasan ya. Jadinya saya ngobrol sama Pak Agus juga kita ke depan harus punya 3D printer gitu kan ya rencana ya jadinya biar kemasannya menarik gitu ya sama acrylic cutting gitu jadinya kan apa ya kalau alatnya kayak hasil prakarya gitu kan kurang gini pakai kardus gitu ya walaupun ya eco gitu kan ya eco ramah lingkungan ya kalau pakai barang bekas tapi dari segi apa namanya arahnya ke misalnya ini ya produk yang bisa dimasukin ke TV gitu kan misalnya gitu kurang bagus lah gitu ya rencananya kan kayak kemarin apa namanya ITS gitu kan ya buat electric vehicle gitu ya seperti itu. Dan ini juga kebetulan kerjasama dengan kampusnya Pak Agus ya apa Seoul National University, Unram juga mau ke arah sana gitu ya rencananya. Nanti dari Korea diimpor baterai-baterai bekas gitu ya untuk pembuatan solar panel sama apa namanya ini ya electric vehicle ya itu rencananya ya. Oke, jadi bidang yang kali bahas kesehatan, otomatis keamanan rumah, pertanian, perikanan. Jadinya nanti mata kuliah ini juga ini ya, ya sorry anak saya nangis. Ya. Ini jadinya akan membahas ini ya, apa namanya hasil-hasil yang udah ada, sebagian hasilnya saya gitu, bukan pamer gitu. Gitu. Sebagian dari punyanya orang gitu ya. Itu ya. Jadi robotika, electric vehicle dan lain-lain. Dan sesuai request juga nanti ya kalau misalnya ada request di sini. Ya. Oke, ini software yang wajib kalian install di sini. Ini saya wajibkan ya karena sedikit ya. Ya wajib di sini ya satu kelompok harus install semua gitu ya. Jadinya nanti ada masa verifikasi gitu ya. Saya pastikan saya tanya apa suruh share screen gitu ya. Semuanya terinstall apa enggak gitu. Kalau nggak gitu kita nggak belajar soalnya gitu ya. Fritzing, Arduino IDE, Python, PHP MySQL, ini ya. Ya bisa pakai Exam, ya, MQTT, Mosquito. Ini semua installnya gampang. Python juga bisa pakai Anaconda gitu kan ya. Yang pernah ngambil big data harusnya kan masih ya Anaconda-nya gitu ya. Itu. Oke ya. Itu ya penilaian ya itu cuma 8 slide-nya gitu. Oke. Jadi nanti ada tugas Fritzing, ya, tugas programming sama tugas proposal gitu ya dari sana. Oke, ya seperti itu. Ya, jadi ada pertanyaan sampai sana. Ya, bisa lewat chat, bisa lewat suara, bisa lewat telepati kalau bisa masuk. Ya, oke.
Eh, saya mau nanya, Pak. Ya, Baik, silakan. ya selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Gede Baus Wirawan, angkatan Ya, 17. Ya, itu kan Bapak bilang software freezing itu kan ada tugasnya. Nah, sebelumnya saya pernah belajar sih soal software itu, tapi kayak saya masih bingung gitu, soalnya iya, dia iya. banyak sekali titik-titik gitu tuh. Ya, Saya fiturnya harap banyak. kayak Ya, ya ya, saya ya. ya Ya, Bapak buatin tutorial gitu ya, kayak ya. Rencananya juga gitu. Rencananya juga emang apa nanti tutorial ulangnya ada lah ya. Gitu nanti. Kan langkah demi langkah. Soalnya kan semester lalu juga ini ya, apa namanya, eh kurang maksimal juga gitu ya, kurang maksimal nanti di sana ini ya. Jadinya bagaimana melihat rangkaian yang versi elektroniknya, terus versi apa namanya breadboardnya ya, terus apa itu perfboard gitu ya dan sebagainya gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Jenis-jenis breadboard gitu juga mungkin. Resistor tuh apa gitu kan ya. Terus transistor apa gitu rencananya saya mau buat video tutorialnya juga ya. Ya, itu. Oke, freezing ya oke. Dah. Pasti ya, pasti saya buat nanti tutorial. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali? itu aja kalau dari saya, Pak. Terima Oh kasih. ya. Ya. Eh, yang lain? Ya. Jadi ini ya, saya minta tolong satu ya, intinya supaya ngasih pengumumannya cepat gitu dan nggak dikit-dikit lewat ini ya, lewat grup Facebook gitu ya. Saya minta tolong ini ya, minta tolong dibuatkan ini ya, dibuatkan apa namanya grup WA ya. Grup ya. Grup WA nanti saya di add ya, nanti saya di add, nanti saya ngasih pengumumannya langsung di sana aja gitu ya. Oh ya saya error ya, apa namanya 21 dengan saya ya tadi harusnya 22 ya, jadinya sekarang baru lengkap ya, lengkap. Oke. Seperti itu ya. Jadinya kalau semester lalu karena saya juga dikejar deadline banyak penelitian dan lain-lain, kurang bisa maksimal juga gitu ya. Dan kalau kerja di rumah ini ya banyak kesulitan juga gitu ya. Apa namanya? eh Semester ini makanya saya angkat topik mungkin 5 gitu, tapi saya maunya semester ini selesai semua gitu ya, selesai semua dan jadi produk semua gitu ya. Itu seperti itu. Jadi sementara listnya itu ini ya tangan robot, terus mobil cerdas, ya. Habis itu topik tentang pendalaman jaringan, pokoknya LoRa mungkin yang saya angkat di sana ya, karena belum sempat dibahas semester lalu. Habis itu Google AI Voice Kit ya. Jadinya kita bikin home otomatisasi di sana menggunakan itu. Sama terakhir ya computer vision gitu ya. Terus ini pas 5 ya. Itu nanti saya buat slide-nya minggu depan kok semester depan jauh sekali. Minggu depan sekalian sama ini ya. Apa namanya refreshing tentang ini ya Arduino IDE sama freezing ya kurang lebih nanti di sana. Ya, itu. Jadinya saya maunya di mata kuliah ini saya mau bahas semua yang diperlukan untuk nyelesain tugas akhir IoT gitu ya. Misalnya siapa tahu di sini banyak yang nanti tertarik ke arah TA-nya ke sana gitu ya. Jadinya ini kan ya TA IoT sekarang kan ini apa namanya topiknya mungkin tidak sebebas dulu gitu, tidak sebebas dulu, tapi semua peralatan gitu di cover sama lab gitu ya, di cover sama lab. Karena di cover itu jadinya nggak bebas. Kalau bebas kan nanti apa namanya banyak ini ya, banyak request gitu kan itu ya. Jadinya apa yang ada rencana di lab, jadinya kalau direncanakan sama lab kan nanti kurang lebih tidak ada alat yang tumpang tindih gitu ya. Jadinya kan kalau kemarin dibebasin itu banyak TA yang mirip-mirip ya, misalnya tentang deteksi kebakaran, deteksi kebocoran gas itu lumayan banyak sekali gitu ya sana. Makanya saya suruh tambahin algoritma dan lain-lain gitu misalnya untuk beberapa ini gitu ya. Itu barangkali ya.
Sama ini juga ya, apa namanya, saya maunya ke depan IoT itu ini ya, mahasiswa tidak terlalu kesulitan di masalah, perangkat gitu ya, masalah perangkat. Jadinya banyak beberapa bimbingan saya juga, ini ya, kesulitan di perangkat gitu. Jadinya kemarin juga ada rapat tentang TA gitu kan ya, TA. Jadinya karena kita sebenarnya teknik informatika bukan teknik elektro, jadinya mahasiswa harusnya lebih fokus ke pemrograman dan ini ya komunikasi jaringannya gitu ya, bukan masalah alat itu harusnya emang ini ya apa namanya lab yang mensupport di sana gitu menurut saya di sana itu ini ya karena waktu saya S3 di Jepang itu juga apa namanya emang fokus emang bidangnya ini ya banyak wireless sensor network gitu tapi itu disupport sama lab lain gitu ya lab yang emang fokus di pembuatan alat gitu. Jadinya labnya saya fokusnya emang di pemrograman gitu ya banyak terutama yang berhubungan dengan machine learning ya di sana yang menggunakan IoT gitu. Oke, itu jadinya saya pinginnya lebih ke sana ya, karena apa namanya ya, apa yang bisa dipatenkan sebagai TA itu bagian pemrograman sama komunikasi jaringannya gitu ya. Kalau masalah merakit komponen elektronika itu masalah hanya masalah ini ya biaya sama googling gitu kan ya kurang lebih ya. Googling. Cuma perlu ada wawasan apa namanya sensor apa yang tidak boleh digabung sama sensor apa yang tidak kompatibel dengan microcontroller apa ya sebatas itulah pengetahuannya tapi kalau misalnya masalah yang teknis banget yang mengarahnya ke elektro kecuali mungkin mahasiswa itu sebelumnya masuknya SMK atau STM gitu mungkin ya, bisa jadi gitu ya seperti itu yang mau saya fokuskan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, nanti dibuatkan grup WA ya. Jadinya kalau ini ya, kalau misalnya nanti apa namanya ada pertanyaan bisa 24 jam lewat grup WA itu. Jadi kalau kalian jam 12 malam WA, saya sama sekali nggak masalah. Cuma kalau saya nggak lagi bangun ya ini saya balasnya besok pagi gitu ya. Sorry itu jadinya itu ya. Oke, ya. Ya, oke ya jadinya seperti itu ya. Jika tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian jadinya rata-rata mungkin 30 menit ya karena saya slide-nya sudah saya jelasin di YouTube ya nanti silakan ditonton. Slide-nya juga di-download ya nanti di sana ya. Oke. Ya. Jika tidak ada ya ada kira-kira. Oke, jika tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih hari ini sudah ini ya full ya semua bisa ikut ya. Ini ya jangan lupa nanti mengisi absensi di SIA ya karena sekarang sudah ini ya sudah wajib dan saya selalu rekam nanti ini ya apa namanya. Jadi kalau misalnya ada yang berhalangan jaringan gitu nanti di grup ini ya di grup bilang gitu ya misalnya gimana supaya nanti saya permaklumkan gitu ya karena apa namanya nanti dilihat ya ini kehadirannya di sini ya itu ya oke sekian barangkali kalau tidak ada saya cukupkan sekian sampai minggu depan ya terima kasih ya saya tutup ya 1 2 3